Pemirsa, ruas tol Profesor Sediatmo, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta masih tergenang banjir hingga Selasa dini hari. Sementara banjir yang menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah terus meluas hingga ke 63 desa di 15 kecamatan. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita terhubung dengan rekan Tia Iskandar dari Jakarta dan rekan Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Kita ke Tia terlebih dahulu. Selamat pagi Tia, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir memicu antrian kendaraan menuju ke bandara? Ya, selamat pagi Andro dan juga Marcel serta pemirsa. Saat ini kami berada di Jalan Tol Profesor Sediatmo arah menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di kilometer 31.400 ruas A, di mana hingga pagi hari ini memang masih terdapat genangan air. Dan berdasarkan pantauan kami sejak kemarin malam pada pukul 11, memang ketinggian air ini belum berkurang secara signifikan, masih berada di kisaran 30 cm. Namun demikian jika dibandingkan pada beberapa jam sebelumnya, misalnya saja pada pukul 9 malam kemarin, ketinggian air yang mencapai 50 cm ini sudah berangsur surut dan memang diharapkan dapat segera dipulihkan agar dapat melancarkan mobilitas warga yang ingin berlalu lintas, khususnya bagi mereka yang ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara dari ketinggian air saat ini memang sudah terus diupayakan dari pihak terkait, misalnya saja ada dari pihak pengelola tol, PT Jasa Marga, kemudian juga dari kepolisian, PJR, Ditlantas Polda Metro Jaya, serta dari Kementerian PU yang terus mengerahkan pompa mobile, yang mana saat ini sudah dikerahkan sebanyak 6 unit yang diharapkan dapat membantu untuk menyedot air dari ruas jalan sehingga nantinya dapat berangsur surut. Dan jika dapat kami ceritakan, Andro, Marcel, dan juga pemirsa, tadi kami melihat genangan air yang saat ini ada di belakang kami, ini dimulai sejak pintu tol keluar Cengkareng, yang mana memang genangan air ini belum tidak merata di seluruh jalur, kemudian berlanjut menuju ke arah off-ramp arah Rawabokor, di mana kami melihat di sana ketinggian air ini mayoritas berada di lajur sebelah kiri. Kemudian berlanjut ke titik kami melaporkan saat ini di kilometer 31, air sudah merata di seluruh bagian jalan. Namun memang untuk titik tertinggi ini masih ada di lajur kiri. Sehingga saat ini jika dilihat di belakang kami memang sudah dapat dilalui oleh beragam kendaraan. Namun di lajur kanan ini lebih dipadati oleh kendaraan yang memang mengantisipasi dari tingginya air di bagian kiri yang memang ini biasanya dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Dan untuk hal itu, untuk masyarakat ini memang dihimbau untuk dapat mengantisipasi keberangkatan jika ingin melalui jalan tol ini, khususnya bagi mereka yang ingin menuju ke bandara, ini dapat menggunakan salah satu lajur alternatif, yakni menuju jalan tol Jor 2, ruas Cikunir, di mana tadi konfirmasi dari petugas di sana tidak terdapat genangan air, sehingga diharapkan untuk perjalanan ini dapat berjalan lebih lancar. Dan untuk upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan memantau informasi lalu lintas dan juga untuk ketinggian air secara real time yang dapat dilihat di aplikasi navigasi ataupun GPS, serta melihat trafik kemacetan saat ini untuk mengantisipasi mereka. Salah satunya adalah untuk warga yang memang sudah membeli tiket agar dapat mengestimasikan waktu keberangkatan. Dan selain itu juga warga dapat terus memantau melalui sosial media dari Jasa Marga yang memang terus mengupdate dan juga mengabarkan terkait dengan situasi saat ini secara berkala. Demikian seperti itu, Andro dan juga Marcel. Ya, kemudian apa langkah dan juga upaya yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga sendiri untuk agar banjir ini tidak kembali terjadi begitu di daerah sana? Ya, Marcel, terakhir kami konfirmasi dengan pihak Jasa Marga, kami menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan. Memang saat ini upayanya adalah dengan mengoperasionalkan dari pompa mobile yang hingga pagi hari ini masih terus beroperasi. Salah satunya yang terletak di belakang kami di sisi bagian kiri, ini sudah ada 3 pompa mobile yang berjaga di sini. Sementara untuk sisa lainnya memang disebar di beberapa titik yang terdampak, dan ini akan terus dilakukan mengingat memang hingga pagi hari ini air masih menggenangi ruas jalur tol, khususnya di area menuju ke kilometer 31, dan hal ini akan terus diupayakan dan nanti kami akan mengkonfirmasi kembali apakah akan ada penambahan pompa mobile jika memang dari air ini tidak kunjung surut pada pagi hari ini. Demikian, Andro. Baik, Tia Iskandar dari Jakarta. Kita beralih ke rekan Udin di Pati, Jawa Tengah. Udin, bisa digambarkan kondisi terkini banjir di Pati dan apa sebetulnya yang menjadi pemicu meluasnya banjir? Ya, selamat pagi Marcelina dan selamat pagi Anda serta pemirsa.
Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa hingga pagi ini kondisi banjir di Pati semakin parah dan sudah meluas di 63 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini kami berada di salah satu desa di mana di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, yang semalam sempat surut, namun karena hujan yang terus mengguyur wilayah Pati dan wilayah tersebut sampai pukul 4 dini hari tadi, banjir kembali naik dan memasuki permukiman warga. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini di Pati memang intensitas hujan sangat tinggi sehingga banjir sulit untuk surut dan air sulit untuk mengalir ke sungai karena sungai-sungai di Kabupaten Pati sendiri sudah melimpas dan meluap ke permukiman warga. Dan dapat kami gambarkan bahwa di Pati Kota sendiri yang selama ini hampir 10 tahun tidak tersentuh banjir, kini juga sudah dilanda banjir parah dengan sejumlah titik beberapa titik dalam kota sudah dilanda banjir. Dan seperti di Jalan Mertokusuman, kemudian di jalan di belakang kantor Bupati Pati, kemudian di Jalan Pecinan, dan di terminal serta desa di samping terminal desa Dengke juga sudah dilanda banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa saat ini di Kecamatan Gabus, Kecamatan Juwana, terdapat banjir yang melebihi daripada 1 meter lebih sampai 1,5 meter. Banjir tersebut disebabkan karena meluapnya Sungai Juwana akibat intensitas hujan yang tinggi. Dan di mana Sungai Juwana tersebut adalah sungai yang terbesar di wilayah Pati, yang membentang di wilayah Pati sejauh 60 km. Dan hal ini yang selalu menyebabkan banjir di Kabupaten Pati setiap tahunnya semakin parah karena mengalami pendangkalan dengan endapan lumpur yang setiap tahun sampai saat ini belum ada pengerukan yang dilakukan oleh pemerintah. Aslina, kembali ke studio. Udin, kemudian bagaimana kondisi warga terdampak banjir saat ini dan apakah langkah Pemkab maksud kami untuk mengatasi problem yang terus berulang ini? Ya, Andromeda, dari pantauan kami sampai malam tadi bahwa memang warga masih bertahan di sejumlah rumah meskipun ada yang mengungsi ke rumah-rumah famili mereka yang sudah yang masih belum terendam oleh banjir. Namun warga saat ini sudah sangat membutuhkan logistik yang sudah mulai menipis karena sudah terendam banjir selama 4 hari dan mereka tidak bisa beraktivitas, aktivitas warga lumpuh. Dan warga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Pati bisa menyalurkan logistik kepada warga-warga yang terdapat di korban banjir, baik yang berada di permukiman maupun yang berada di pengungsian. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini sudah ada beberapa pengungsian yang dibuka, di mana seperti di Pati Kota, kemudian di Kecamatan Juwana sendiri, tepatnya di Desa Doropayung, sudah ada 3 pengungsian dengan total pengungsi di Juwana itu 230 jiwa, di mana di balai desa, kemudian di stasiun kereta, dan salah satu juga di sanggar tari milik warga. Dan dapat kami gambarkan bahwa di pengungsian-pengungsian tersebut, logistik warga masih sangat tipis dan untuk makan sehari-hari mereka memasak sendiri, namun logistik mereka sudah menipis dan berharap bahwa pemerintah Kabupaten Pati bisa menyalurkan logistik tersebut. Kemudian pemerintah Kabupaten Pati sendiri sudah membuka dapur umum di sejumlah kecamatan terdampak sehingga mereka fokus untuk melayani kebutuhan warga yang terdampak banjir sementara karena saat ini banjir di Pati masih terus meluas di 63 desa di 15 kecamatan dan belum ada tanda-tanda surut karena intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga ketinggian banjir terus bertambah. Andro. Baik, terima kasih rekan Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah dan Tia Iskandar dari Ruas Tol Bandara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.